Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan di dalam kehidupan nyata memiliki 3 orang adik, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Di dalam mimpinya, Fulan mengendarai kendaraan bermotor, macet bersama adik laki-lakinya. Kemudian Fulan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, terus sampai ke tempat tujuannya. Sedangkan adik laki-lakinya berhenti karena kendaraan macet tersebut. Dan diperlihatkan juga adik perempuan, sekilas itu ada visualnya di seberang jalan. Dia tidak berkendara, namun terlihat sekilas saja. Kemudian terlihat Fulan itu sampai kepada tujuan melihat ada gerobak makanan, penjual makanan. Makanan itu bentuknya seperti bakpao tapi tipis. Bentuknya tipis, pipih, dimasukkan ke mangkok yang airnya dingin, itu tetap pipih. Sedangkan ketika dipindahkan kepada mangkok yang airnya panas, yang terlihat pipih itu berubah menjadi besar, mengembung seperti roti yang membesar. Kemudian Fulan memakan makanan tersebut yang berubah menjadi besar tersebut kurang lebih 4 mangkok. Tapi setelah itu Fulan ingin mengajak adik-adiknya supaya juga memakan makanan yang dimakan Fulan. Fulan akhirnya menuju kembali kepada tempat adik-adiknya itu. Tetapi di dalam mimpi tersebut, adik-adiknya itu tidak terlihat memakan makanan seperti yang dimakan Fulan. Karena penjualnya itu ingin pergi dari tempat tersebut karena ada bahan yang akan dibeli. Kemudian visualnya berganti, ada sebuah ruangan tamu. Di teras ruangan tamu itu ada nampak batu-batu kecil. Batu-batu kecil seperti batu yang akan dibuat untuk pembangunan jalan raya. Batu-batu itu ada beserta debu-debu jalanan. Dan Fulan di dalam mimpi itu bersama 3 adiknya berada di ruangan tersebut. Kemudian Fulan mempersilahkan ketiga adiknya itu memakan batu tersebut, tapi Fulan tidak mau memakan batu-batu itu. Kemudian Fulan menuju kamar, yang mana di dalam kamar itu ada kasur empuk yang dipakai Fulan, dan kemudian Fulan menikmati memandang HP. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika divisualkan Fulan menaiki kendaraan bermotor, itu memiliki makna tersirat bahwa adik laki-lakinya dan Fulan itu bertarekat. Tarekat itu adalah tentang tata cara pengamalan ilmu syariat, mengamalkan peraturan-peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan juga dengan as-sunnah Nabi Muhammad SAW. Fulan dan adik laki-lakinya mengamalkan syariat atau hukum-hukum Allah di dalam menjalani kehidupan. Ketika kendaraan bermotor itu macet, kemudian Fulan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sampai ke tujuan, itu memiliki makna tersirat bahwa Fulan walaupun diuji dengan kebaikan dan keburukan, dia tetap menjalani hukum-hukum Allah, dia tetap melakukan ketakwaan walaupun ada ujian-ujian yang merintanginya. Sedangkan adiknya si Fulan yang laki-laki itu terhenti. Dia tidak melanjutkan amalannya. Tetapi adik perempuannya yang ada di seberang jalan, dia itu tidak memakai kendaraan. Maknanya dia itu terlena di dalam menjalani kehidupan. Di dalam kehidupan nyatanya, adik perempuannya yang nomor 4 itu sering dulunya meninggalkan kewajiban kepada Allah. Karena apa? Karena sibuk dengan anak-anaknya. Dia lalai dengan kenikmatan berupa anak.
Sedangkan ketika fulan menikmati makanan yang awalnya itu makanan itu pipih bentuknya, gepeng bentuknya, ketika dimasukkan ke mangkok airnya dingin, kemudian berupa besar ketika dimasukkan kepada mangkok yang airnya panas, itu simbol perwakilan yang memiliki makna tersirat tentang pahala. Pahala besar dan kecilnya itu sesuai dengan ujiannya. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Nah, jadi Allah Maha Bijaksana, Maha Berilmu. Pahala itu tidak memiliki bentuk, tetapi untuk mudah dipahami oleh orang yang diberikan ilmu takwil mimpi, memberi simbol perwakilan dengan adanya makanan, kenikmatan, berupa makanan yang pipih awalnya itu gambaran pahala yang kecil karena mangkoknya itu berisi air yang dingin. Air dingin itu memiliki makna tersirat tentang ujian yang rendah, ujian yang ringan. Tetapi ketika disimbolkan dengan air panas itu mengenai ujian yang berat, ujian yang menyakitkan. Makanya ketika dipindahkan di mangkok airnya panas, yang airnya panas itu berubah. Kuenya berubah menjadi besar. Nah, itu mengenai pahalanya yang besar karena diuji dengan ujian yang berat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang barusan saya bacakan. Kemudian, fulan ketika kembali menuju adik-adiknya, mengajak untuk menikmati juga makanan seperti yang dimakan fulan, itu mengenai kehidupan nyatanya fulan, bahwa dirinya itu ditugaskan oleh Allah untuk membagikan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu hakikat sebagaimana visual mimpi yang dialaminya beliau dan juga terkonfirmasi kepada mimpi istrinya dan juga murid-murid dari fulan tersebut. Tetapi ketika adik-adiknya itu tidak mendapati makanan seperti yang dimakan fulan, itu memiliki makna tersirat tentang pahala yang diperoleh fulan tidak didapatkan oleh adik-adiknya. Karena apa? Yaitu tadi, ada yang lalai, ada yang berhenti mengamalkan ilmu syariat, seperti itu. Makanya balasan untuk adik-adiknya pada visual berikutnya ada ruang tamu, di lantainya itu ada batu-batu yang dianjurkan untuk dimakan oleh adik-adiknya, sedangkan fulan tidak mau makanan seperti itu. Nah, itu memiliki makna tersirat tentang batu, ya, mengenai orang-orang yang ada di neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi makanan batu, makanan yang tidak layak, itu simbol perwakilan dari orang-orang ahli neraka, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah. Ya. Sedangkan fulan di dalam kehidupannya sering menyampaikan ilmu-ilmu kebaikan kepada muridnya, kepada keluarganya, termasuk adik-adiknya, sering di WA, tapi adik-adiknya itu ketika mendapatkan ilmu mengenai Al-Quran, As-Sunnah, jarang sekali meresponnya dengan baik. Tidak ada wujud dari kesyukuran, lebih banyak lalainya. Nah, sedangkan fulan mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6 tersebut. Peliharalah dirimu dan keluargamu, menyampaikan kebaikan supaya apa? Fulan telah dinilai supaya tidak dimintai pertanggungjawaban, lalai kepada keluarganya, kepada adik-adiknya. Karena apa? Kedua orang tuanya si fulan itu sudah meninggal. Sehingga kakak yang nomor satu bertanggung jawab atas adik-adiknya. Dan ketika fulan itu memasuki kamar, berkasur empuk, memandang HP, itu mengenai simbol perwakilan kenikmatan tentang calon penghuni surga. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22-23 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Makanya di visualnya fulan menikmati kasur dan memandang HP. Kenikmatan di HP itu simbol perwakilan saja tentang kenikmatan dalam memandang suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.